Salam, 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 salam sejahtera, salam damai buat setiap kita. Saudara sekalian, puji Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan tema hari ini adalah menjadi pelita yang tetap menyala. Saudara sekalian, saya percaya masing-masing kita tahu ini adalah barang, saudara sekalian. Yang satu ini namanya pelita dan yang satu ini namanya lilin. Ada perbedaan yang mendasar antara lilin dan juga pelita. Meskipun hari-hari ini, apalagi di bulan Desember ini, lilin ini boleh dikata hadir dalam setiap perayaan Natal. Tetapi hari ini Tuhan berkata, bukan hendaklah menjadi lilin yang tetap menyala, tapi Tuhan berkata hendaklah menjadi pelita yang tetap menyala. Karena apa? Karena kalau lilin menyala kemudian hancur, lebur, kemudian kita buang, tidak lagi berguna. Kita tidak mau tentunya saudara sekalian hidup kita menjadi berkat tapi diri kita sendiri hancur. Kita tidak mau kita menerangi orang lain tapi kita sendiri binasa. Kita tidak mau saudara sekalian kita mendatangkan sukacita berkat bagi orang lain tapi akhirnya kita menjadi sampah. Tidak mau. Oleh sebab itu hari ini Tuhan berkata, hendaklah engkau menjadi pelita yang tetap menyala, yaitu yang terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat 35. Di sana dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah pelitamu tetap menyala, lampumu tetap murup. Itu di dalam bahasa Jawa. Saudara sekalian, Tuhan mengendaki supaya pelita yang ada dalam diri kita tetap menyala sehingga bisa menerangi kegelapan dunia ini. Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 23 di sana dikatakan, jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita tahu dunia ini sedang dikuasai oleh yang namanya roh kegelapan. Kalau roh kegelapan menguasai, maka dunia dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan gelap. Oleh sebab itu Tuhan hari ini berkata, hendaklah pelitamu tetap menyala. Ketika kita menjadi pelita yang tetap menyala, jadi Tuhan menggambarkan hidup kita itu seperti pelita. Dan Tuhan mengendaki supaya kita menjadi pelita yang tetap menyala. Ketika kita menyala, maka di sanalah kita akan bisa mengubah kegelapan menjadi terang. Kita akan bisa membawa kelegaan kepada banyak orang, saudara sekalian. Betapa sumpeknya, betapa gelapnya, betapa menderitanya kalau kita berada dalam kegelapan. Tapi sebaliknya, ketika ada terang, di sana hati kita akan merasa begitu lega, begitu sukacita, saudara sekalian. Oleh sebab itu kembali Tuhan katakan, hendaklah pelitamu tetap menyala. Saudara sekalian, saya dan saudara sudah dijadikan pelita. Dan sebagai pelita, Tuhan tidak mengendaki menjadi pelita yang padam, tapi menjadi pelita yang tetap menyala di tengah kegelapan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita boleh menjadi pelita yang tetap menyala? Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita boleh menjadi pelita yang tetap menyala. Yang pertama adalah, untuk bisa menyala dibutuhkan yang namanya minyak. Saudara sekalian, ini adalah pelita. Bagaimana pelita lampu ini bisa menyala? Dibutuhkan yang namanya minyak, saudara sekalian. Demikian juga dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita bisa terus menyala? Juga dibutuhkan minyak. Minyak apa? Minyak urapan. Dibutuhkan minyak urapan. Minyak urapan berbicara mengenai apa? Mengenai Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus di dalam hidup kita, saudara sekalian. Roh Kudus itulah yang akan menuntun, memberkati, memenuhi hidup kita. Dan dengan kepenuhan Roh Kudus itulah, maka hidup kita akan terus bisa menyala. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus itu bukan dalam arti dalam diri kita ada banyak Roh Kudus, saudara sekalian. Seperti kalau dalam ruangan ini penuh dengan orang, berarti kan banyak orang. Kalau Roh Kudus beda, Roh Kudus itu cuma satu. Ketika Tuhan katakan hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus, artinya apa? Hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup kita dikontrol oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengatur kehidupan kita.
Ketika Roh Kudus mengatur kehidupan kita, memenuhi kita, maka di sanalah kita akan bisa tetap menyala. Di dalam perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, saudara sekalian, di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa gadis yang bodoh adalah gadis yang membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Jadi bisa menyala, saudara, tapi dia bisa kehilangan yang namanya minyak. Kalau tidak ada minyak berarti tidak bisa menyala terus. Akan menyala ketika ada minyak. Tuhan katakan gadis yang 5 itu bijaksana, dia bawa pelita dan dia juga bawa minyak. Tapi gadis yang bodoh, dia bawa pelita, tidak bawa minyak. Saudara sekalian, demikian juga dalam hidup kita. Setiap kita yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita sudah punya Roh Kudus. Dan Tuhan menghendaki supaya Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Sebagai minyak yang terus mengaliri dan mengaliri kehidupan kita. Sehingga hidup kita terus menyala. Terus membawa terang di tengah kegelapan dunia ini. Terus menjadi berkat di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Jadi saudara sekalian, bagaimana menjadi pelita yang tetap menyala? Dibutuhkan yang namanya minyak. Bagaimana kita boleh menjadi pelita yang terus menyala? Dibutuhkan urapan Roh Kudus. Dibutuhkan Roh Kudus yang terus memenuhi, mengendalikan, mengontrol hidup kita. Ketika Roh Kudus mengontrol dan memenuhi hidup kita, maka di sanalah ada buah roh yang kita hasilkan dalam hidup kita. Ada sukacita, ada damai, ada kasih yang mengendalikan dan memenuhi hidup kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak ada kasih. Tanpa Roh Kudus tidak ada sukacita. Tanpa Roh Kudus tidak ada damai sejahtera. Karena sukacita, damai, kasih itu semua adalah buah daripada Roh Kudus. Buah daripada urapan Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Jadi itulah yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar pelita ini tetap menyala. Yang kedua adalah dibutuhkan pelita yang terangnya tidak pernah padam. Pelita yang menyalanya tidak pernah padam. Pertanyaannya, adakah pelita yang tidak pernah padam? Adakah pelita yang terangnya, yang nyalanya tidak pernah padam? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jawabannya adalah ada. Nah, apa pelita yang tidak pernah padam terangnya dan menyalanya? Yang pertama, bicara mengenai apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita yang senantiasa bisa menerangi dan tidak pernah padam. Daud mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Jadi bagaimana menjadi pelita yang tetap menyala? Yang kedua, dibutuhkan pelita yang nyalanya tidak pernah padam. Apa itu pelita yang nyalanya tidak pernah padam? Firman Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana kita boleh menjadi pelita yang tetap menyala? Ketika hidup kita terus diisi dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kita bisa tetap menyala. Ketika kita bukan saja makan makanan jasmani, tetapi ketika kita juga banyak makanan rohani. Hari demi hari kita makan makanan rohani, saudara sekalian. Kita baca firman, kita nyimak firman, kita gali firman. Kita masukkan dalam roh kita, kita kunyah, kita masukkan dalam jiwa kita, menjadi gaya hidup kita, memenuhi hidup kita. Itulah yang membuat hidup kita akan terus menyala. Jadi saudara sekalian, bagaimana menjadi pelita yang tetap menyala? Dibutuhkan firman Tuhan. Hal yang kedua, pelita yang tidak pernah padam nyalanya apa? Saudara sekalian, ingat kita butuh pelita yang tidak pernah padam nyalanya. Yang pertama adalah firman, yang kedua adalah Tuhan sendiri. Tuhan adalah pelita yang tak pernah padam nyalanya. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 29 di sana dikatakan, ini kata Daud juga, karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, Tuhan adalah pelita.
pelita yang terangnya senantiasa menyala dan tidak pernah padam. Walaupun kena hujan, kena angin, kena badai, tidak pernah padam. Itulah Tuhan yang selalu memiliki yang namanya terang yang tidak pernah padam. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat Yohanes pasal 8 ayat 12 di sana dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan katakan, akulah terang dunia. Setiap orang, barang siapa yang mengikut Tuhan tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Memiliki terang. Ketika kita memiliki terang, maka terang itu akan bisa terus menyala. Tapi syaratnya apa? Menjadi pengikut terang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kemudian di dalam Yohanes 12 ayat 46 di sana Tuhan juga berkata demikian. Maaf. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yesus adalah pelita yang terangnya tidak pernah padam. Nah, bagaimana kita boleh menjadi pelita yang tetap menyala? Tidak ada cara lain. Kita percaya kepada terang yang tidak pernah padam. Kita percaya dan menjadi pengikut dari terang dunia yang tidak pernah padam. Siapa? Yesus Kristus. Ketika kita percaya Yesus, ketika kita menjadi pengikut Kristus, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam hidup kita, maka di sanalah terang Kristus itu akan memenuhi hidup kita. Dan dengan terang Kristus itulah kita boleh menerangi kegelapan dunia ini. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita boleh menjadi terang, menjadi pelita yang tetap menyala? Hari ini yang pertama, kita membutuhkan yang namanya minyak, urapan itu Roh Kudus. Kita butuh yang namanya firman Tuhan, yang adalah pelita dan terang. Dan yang ketiga, kita teramat sangat membutuhkan terang dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Dia hadir untuk menjadi terang dunia ini, dan Dia siap untuk menerangi kita senantiasa, sehingga hidup kita senantiasa bisa menjadi pelita yang tetap menyala. Pelita dalam diri kita bisa padam, tapi pelita dalam Tuhan tidak bisa padam. Oleh sebab itu, ketika kita terus menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, kita mengikuti Tuhan, mengikuti gaya hidup Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, maka di sanalah kita akan menjadi pelita yang tetap menyala dan terus menjadi berkat. Kita tidak hancur, tapi terus bisa menjadi berkat. Itulah pelita yang tetap menyala. Tuhan memberkati. Haleluya.